Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Kombi. Saya berasal dari kampus Tinafas Kota Sulu Salam dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan makalah kami yang berjudul sumber pendanaan pendidikan. Baik, poin pertama yang saya jelaskan di sini adalah apa itu pembiayaan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan adalah komponen yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang kompleks membutuhkan pembiayaan yang besar untuk memenuhi semua aspek penunjangnya. Dan pembiayaan pembiayaan pendidikan juga diperlukan untuk berbagai hal seperti sarana prasarana, termasuk pengelolaan, perawatan dan perbaikan, penggajian, operasional dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Terus, pembiayaan pendidikan juga salah satu peran yang sangat penting untuk menentukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia beragam, ada yang negeri sepenuhnya ditanggung pemerintah dan swasta lebih mengandalkan pihak swasta meski ada bantuan dari pemerintah. Baik, untuk poin selanjutnya ada jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan orang tua atau wali murid. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya di luar dari anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Yang ketiga, berdasarkan sifat pengeluaran, gaji guru dan tenaga administrasi, biaya ruang, biaya sarana dan prasarana, biaya bahan dan alat pembelajaran. Yang keempat, biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga biaya kesempatan yang berpotensi menjadi pendapatan siswa. Dan yang kelima, ada dua konsep, biaya pembiayaan mendasar, biaya pendidikan secara keseluruhan, dan biaya satuan per siswa. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada poin sumber pendanaan pendidikan. Jadi sumber pendanaan pendidikan ini ada berasal dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah, ada dari komite sekolah dan yayasan, dari peserta didik dan para alumni, serta orang tua asuh dan unit usaha. Baik, poin selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Salah satu di antaranya karena ada tuntutan pendidikan yang meningkat. Yang kedua, karena ada kenaikan harga. Dan yang ketiga, karena ada perubahan dan kenaikan populasi anak. Selanjutnya, sumber hukum pendanaan pendidikan. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Poin selanjutnya, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran untuk pendidikan wajib pelajar usia 7 sampai 15 tahun. Selanjutnya, setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya siswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu. Dan poin selanjutnya, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk poin selanjutnya adalah implementasi hukum. Jadi dalam poin sebelumnya juga sudah saya sampaikan yang dimana implementasi hukum itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, memberikan ruang bagi unit pendidikan untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Ini memungkinkan sekolah untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangannya. Serta juga dicantumkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah berfungsi sebagai pedoman untuk pengumpulan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana.
Selanjutnya juga ada dicantumkan dalam hadis Nabi, meskipun tidak ada teks yang eksplisit tentang sumber pendanaan pendidikan. Prinsip-prinsip Islam juga mendukung pembiayaan pendidikan. Jadi dalam ajaran Islam mendorong umatnya untuk berinfak, bersedekah dan saling membantu untuk menuntut ilmu. Jadi secara historis lembaga pendidikan Islam didukung oleh wakaf dan sumbangan masyarakat. Al-Quran menekankan pentingnya berinfak dari harta yang dicintai, yang dapat diartikan sebagai dukungan untuk pendidikan. Nah, baik teman-teman semuanya, setelah materi yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan mencoba untuk merangkumkan kembali isi daripada materi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama ada manajemen pembiayaan pendidikan, itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, konsep pembiayaan dibagi menjadi biaya keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Yang ketiga, sumber-sumber pendanaan pendidikan itu berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, komite sekolah, orang tua siswa, sumbangan siswa, alumni, orang tua asuh, dan unit usaha lembaga pendidikan. Dan yang keempat, sumbangan tidak mengikat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang kelima, lembaga pendidikan harus memiliki sumber-sumber dana ini agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Audio Jungle.